Halo, selamat malam. Buat yang nonton live-nya terpisah berarti selamat pagi, siang, atau malam tergantung teman-teman nontonnya kapan. Saat ini kita mau ngobrol bareng-bareng Mas Hendrik buat bahas soal mindfulness based intervention, terutama soal overthinking. Nah, Mas Hendriknya gercep udah nongol aja. Yuk kita langsung aja ngobrolin soal ini. Wait, saya invite Mas Hendrik dulu ya. Halo, selamat malam. Suara saya semoga jelas ya. Kalau nggak jelas, boleh tulis di kolom komentar. Halo, Dr. Jim. Halo Mas Hendrik, suara saya jelas? Keren, jelas banget. Ya. Oke, berarti sama-sama jelas. Iya, Oke, dok. Tadi kita mentelengin makanya langsung muncul nih saya. hari ini Gimana, kita gimana? ngobrolin apa nih Mas Hendrik nih? Iya, ini ngobrolin permasalahan yang sangat universal, gitu kan? Dan mungkin ini menjadi masalah mungkin ya, dok ya. Mulai dari sejak remaja kayaknya ini ya, Kayaknya ya, sampai gede lebih lebih parah lagi kayaknya. lebih Banyak banyak pikiran. ya. Semakin banyak yang dipikirin gitu kan, terus makin Mm-mm. akhirnya mulek di sana kan, muter aja di sana orang Jawa ngomong. Heeh. Nek bingung kira-kira kita ngomongin apa? Saya dan Mas Hendrik hari ini kita mau ngomongin overthinking. Ayo, siapa yang overthinking di sini? Boleh pencet tombol love atau komen di bawah. Siapa yang overthinking? Saya soalnya mau komen juga. Saya gitu. Itu yang bikin saya kenal mindfulness sebenarnya ya. Iya, karena overthinking ya. Kalau nggak ada overthinking mungkin kita nggak ketemu meditasi nih, Dr. Jim. Berarti kita nggak ketemu ya nanti kalau kita nggak overthinking. Kita nggak juga nggak IG live di sini. Nggak. Oke, udah pada Oke, jam oke. kayaknya. Hmm. Udah banyak. Ternyata banyak yang overthinking, jadi cocok nih kalau kita bahas ya. Kalau bahas overthinking. Mas Hendrik, menurut Mas Hendrik overthinking tuh gimana sih? Waduh, ini jawaban yang berat ya. Agak, heeh. Ya asal-asalan Ya aja, ya, oke nggak oke. usah serius-serius. Paling kerasa sih kalau overthinking itu kalau sekarang ya, itu di kepala biasanya gitu ya. Hmm. Kalau sekarang kan kebiasaan sudah latihan mindfulness gitu ya. Kadang kalau udah mulai mulek tuh pikirannya, yang paling bikin kerasa itu kepalanya tegang, kayak tense gitu, alisnya mulai mengkerut gitu. Hmm. Mulai bungkuk, bahunya tegang, ototnya semua kaku kan. Nah, kebetulan kalau latihan meditasi kan kita diminta kenal ini semua ya dok ya. Jadinya, oh oke nih, saya lagi overthinking ini. Kalau sekarang, kalau Nah, dulu sekarang. nggak tahu kalau overthinking loh, karena wah pokoknya semua harus dipikir gitu. Jadi kalau ada pikiran yang muncul ya dipikir aja gitu. Dan mungkin yang paling bikin nggak seneng hati itu ya, itu kalau lihat pikiran yang menurut kita itu jelek gitu. Wah, kok bisa ya aku mikir gitu ya, gitu kan. Kok bisa muncul pikiran ini kan dosa gitu kan. Nah, mulai ini. Saya pernah, Nambah. iya, nambah mikir tentang itu gitu kan. Saya punya temen juga, dia punya anak itu kan juga hal yang sama gitu. Akhirnya dia merasa curious sama pikirannya kan, dipikirin terus. Kenapa ya aku bisa punya pikiran kayak gini ya? Logikanya di mana gitu. Akhirnya akhirnya panik gitu sama seperti saya dulu. Nah, kalau Dr. Jim gimana nih pengalamannya dulu? Heeh. Ini pengalaman personal sih Mas. Dulu tuh aku pikir ini pikiranku karena aku sadar aku orangnya sombong. Jadi pikiranku tuh juga nyombong gitu. Aku orangnya eh pinter. Aku orangnya pinter itu kan sama dengan rasional gitu ya. Rasional artinya semua harus dipikirin gitu. Wah, jadi menurutku kalau di aku pribadi
kesombongan adalah awal overthinkingku. Karena itu jadinya kayak identitas gitu loh Mas. Menurutku pada zaman dulu. Bahwa identitasku adalah orang pintar itu harus mikir. Mikir itu semua ya dipikirin. Sampai yang nggak nyambung-nyambung ya tak pikirin. Kayak tujuanku buat hidup apa sih? Aku kok nggak sebagus Hmm, nilai teman-temanku misalnya gitu. iya. Yang menurutku pribadi dulu tuh itu harus dipikirin. Karena oh, aku emang orangnya pemikir. Jadi kayak kayak ada identitas bahwa benar aku harus begini. Kalau nggak kayak gini tuh ini bukan aku gitu. Wow, pas itu berat badanku tuh nggak besar mas. Kurus gitu. Ya mungkin karena kebanyakan mikir itu ya. Sama-sama. Ya gitu. Banyakan mikir gitu. Terus Iya. aku nggak bisa tahu kondisi fisik. Maksudnya sensasi fisik gimana pada saat itu. Karena ya emang nggak sadar. Tapi yang aku ingat pada saat itu em, perut ya emang sering nggak enak. Perut nggak enak. Makan itu eh, kan ada orang makan yang jadi GERD terus mm, rasanya kenyang terus gitu ya sebah ya. Kalau aku agak sebaliknya dulu, nggak kenyang-kenyang mas. Jadi kadang tuh makan pizza gitu, makan pizza yang large itu 2 loyang gitu. Kok Wih, bisa ya? wah Kok keren dok. bisa? Ikut lomba makan mestinya itu dok. Harusnya ikut lomba makan ya. Sayang sekali dulu aku nggak ikut lomba makan. Dulu tuh serius bisa. Sekarang makan 2 3 apa slice aja, kok kenyang ya? Mungkin mungkin. Saya nggak tahu apakah overthinking itu penyebabnya, tapi itu pembedanya. Makin kesini ketika belajar mindfulness, yang kerasa sebelum sebelum overthinkingnya jauh, ya itu tadi kayak Mas Hendrik, kerasa tuh. Nah, saya kerasanya nafas mulai agak cepat. Nggak ada apa-apa, tapi nafas cepat. Terus kayak kerasa ketahan gitu di dada. Ini, mulai nih, mulai. Terus saya bisa ngerasa kalau perut saya mulai mulai nggak beres. Bukan perih ya, saya nggak bisa deskripsiin namanya. Penuh. Kayak Tapi bukan penuh juga, tapi ada rasa ganjel gitu mungkin di perut. Ganjel. Nah, kayak ada yang rasanya tuh neken gitu. ganjel. Ha, 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 ha. Oke, ini mulai overthinking ini. Terus di leher juga mulai tegang. Ini kalau dilanjutin kan tegangnya sampai sorry di pundak mulai tegang. Kalau dilanjutin sampai leher, ntar kalau terakhir-terakhir leher tetap saya nggak sadar, biasanya sampai ke kepala nih. Nyut, nyut. Biasanya kalau udah kepala sih sadar. Oh iya 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 ini kebanyakan mikir ini kayaknya. Biasanya gitu di mana dok rasanya? Kebanyakan di tempat praktek kah atau di rumah gitu? Di rumah malah Mas ya. Kalau kalau aku sih ngerasanya di rumah. Ngerasa di rumah mikirin yang tadi misalnya. Atau menjelang tidur mulai-mulai evaluasi tuh. Tadi siang kok aku ngelakuin gini ya? Kan harusnya aku nggak ngomong gitu. Misalnya gitu misal. Sesederhana Oh, itu. Itu langsung teng ya rasanya. Oh ya 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 ini mikir ternyata ya. nanti saya cukup pikiran juga loh dok. Ini habis IG Live kok saya ngomong gitu ya gitu. Ayo ayo. Ayo mungkin mungkin teman-teman yang nonton ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu nggak? Ngerasa tadi siang kok aku ngomong gitu ya? Atau tadi siang aku kok ngelakuin ini ya? Gitu. Atau mungkin saya juga curious ini. Ada nggak teman-teman yang larinya ke game? Oh Overthinking. iya iya. Ada nggak? Ada yang Kalau larinya ke game atau mungkin mungkin scrolling kali ya. Sesederhana ah, scrolling iya iya. Instagram, TikTok itu ada nggak yang larinya ke scrolling atau ke game? Ada. Oh ada yang langsung pakai tanda seru saya. Itu strategi kita mungkin ya dok saat remaja dulu. Game itu enak banget dah. Udah serasa nyantai banget. Betul betul. Ada nih yang sampai ngegame sampai pagi katanya. Iya. Nah, ada Mm-mm. yang kalau kalau Mas Hendrik sendiri, mungkin kita sharing-sharing cerita aja mungkin ya cerita Iya. eh, mindfulness melihat overthinking tuh gimana, terus mungkin mungkin sedikit sedikit
insight gitu ya ke teman-teman kita kita tuh ngadepin overthinking tuh gimana sih? Apakah kita pikirin sampai overthinkingnya selesai, sampai ketemu jalan keluarnya, atau gimana? Gimana Iya. Mas Hendrik? Kalau pas overthinking gitu Mas? Mm-mm. Itu sesuatu yang sebenarnya saya ketemu jawabannya juga nggak lama-lama banget ya. Saya tahu jawabannya itu setelah belajar mindfulness. Kalau nggak ada mindfulness udah kayaknya hidupku entah di mana sekarang gitu. Nah, tadi menarik banget sih itu sih, Tok. Orang pinter mungkin lebih prone to anxiety ya, prone to overthinking ya, sebenarnya. Karena kita merasa dulu kalau misalnya kita nggak bisa ngelakuin sesuatu kan wong Jawa ngomongnya, "Loh, mikir atau gitu kan. Iya, iya, iya. Ngono ae kok gak iso mikir gitu kan. Oh, ternyata itu awalnya mungkin ya. Mungkin traumatis gitu kan. Mungkin. Jadi kalau nggak mikir itu kayak merasa dihukum gitu. Ntar ngelakuin hal-hal bodoh yang kemudian mengecewakan orang lain gitu. Terus kita jadi mulai menggunakan pikiran kita itu sebagai apa ya, pelarian, defense system dari kita sendiri gitu ya. Nah mungkin itu yang pertama saya kenali waktu ada overthinking. Tapi pada saat belum belajar mindfulness itu ya, saya tuh nggak sadar karena bener-bener, duh ya aku ini pikiran gitu kan. Oh, oh, Pikiran oh. tuh aku gitu. Apa ada yang salah dengan overthinking gitu ya? Kayaknya kalau baca-baca di internet kan, oh oke, introvert itu cenderung overthinking gitu. Nah ini saya juga curious gitu kan, apakah benar gitu. Cuma mungkin saya juga agak introvert sih. Jadi mungkin ada benernya juga gitu ya. Nah, akhirnya saya mulai merasa bahwa oh ya ini memang saya gitu. Nah, itu akhirnya membuat saya menjadi apa ya? Istilahnya makin mengidentifikasikan diri Iya, saya iya, dengan iya. pikiran-pikiran. Mengidentifikasikan jadinya sama kita ternyata Mas. Jadi kalau apa ya? Kalau ada sesuatu yang di luar pikiran itu kayaknya nggak kebayang deh. Ini gimana ya gitu kan? Kayak harus semuanya itu harus ada solusinya gitu kan. Kalau nggak ada solusi itu kayaknya kok aku bodoh banget ya. Gimana aku bisa nyelesain? Mungkin kalau Dr. Jim nanya gitu, mindfulness membantu saya di mana ya? Mungkin sama lah sama Dr. Jim ya. Itu lebih ke arah eh, bagaimana bisa detach gitu dari pikiran-pikiran ini sih. Kalau dengan mindfulness itu kita bisa lihat bahwa pikiran-pikiran ini toh juga kayak gelembung-gelembung sabun. Kalau kita dulu kecil suka mainan, gitu kan, hui gitu kan, banyak banget gelembungnya itu kayak pikiran kita, gitu kan. Nah, tapi kalau kita perhatiin aja gitu kan, nah, lama-lama gelembung-gelembung itu kan hilang sendiri ya, gitu. Atau pas kita pegang, dia pecah sendiri dengan lembut, gitu kan. Nah, mungkin pikiran kalau dari segi mindfulness itu melihatnya seperti itu. Jadi dia itu hanya muncul gitu kan, mungkin didorong oleh sesuatu, mungkin dari trauma tadi gitu ya. Tapi dia nyawanya itu nggak lama gitu. Nah yang bikin sebenarnya seolah-olah banyak itu adalah kita terus-menerus meniup gelombang gelembung sabunnya itu. Kita tiup terus gitu kan. Kayaknya ini menarik deh gitu kan. Ada gelembung banyak gitu. Jadi secara nggak sadar tuh kita apa ya, gemes kalau nggak ada pikiran. Mungkin itu sekilas yang dari pengalaman pribadi. Tim gimana nih? Kalau kalau aku ngelihatnya pikiranku tuh aku ngerasa pikiranku itu penting karena dia berusaha menyelesaikan masalah, Mas Hendrik. Mhm. Jadi aku mikir masa lalu, masa depan. Sebenarnya kalau kalau tak pikir-pikir lagi, itu tuh aku berusaha nyelesain masalah. Yang aku gagal pahami, yang kemudian baru disadari setelah belajar mindfulness adalah masalahnya justru ya mikirnya itu sendiri. Tapi beneran selesai nggak, Dr. Jim? Masalah yang Yo, nyatanya beneran selesai nggak? yo enggak.
Ya Tambah udah, overthinking. kan cuma dipikir toh, aduh tadi kenapa kayak gitu, aduh besok gimana, ya mau dipikir ya nyelesainnya besok. Nggak selesai, maunya menyelesaikan gitu kan tujuannya. Kalau aku mikir-mikir gitu, kayaknya Ya, ya. tujuannya itu untuk menyelesaikan. Aku pengen masalah besok tuh selesai, aku pengen masalah tadi juga, aku ingin masalah tadi itu tidak berulang, pasti tidak berulang di masa depan. Ya kan sebenarnya nggak bisa ya, nggak ada yang bisa memastikan itu nggak berulang di masa depan. Tapi Iya, iya. dipikir terus sampai lupa, sampai nggak sadar karena pengen menyelesaikan masalah, justru lah itu masalahnya. Masalahnya itu karena mikir doang, overthinking. Aku tertarik, waktu itu aku belajar mindfulness itu pertama MBCT ya Mas Hendrik ya. Oke. Yang di MBCT itu bukan di modul ya, di aku ada di workbooknya. Saya sambil nyari, nggak tahu ada di mana soalnya. Di Wah, workbooknya itu nanti nanti kita bagi-bagi. Bukunya ada kok. wah keren itu. Terus dia beli hard copy ya. Saya beli hard copy. Sakit mata Mas ngelihat, oh, ini soft file ya. Oke, oke. Kalau kalau di bukunya itu kan mode berpikir kita kan ada dua ya, doing sama being. Tentu tentu kita familiar dengan doing dan being. Being adalah model berpikir mindfulness, doing adalah model berpikir sehari-hari yang kerjaannya mikir terus. Cuma ada satu kalimat yang kayak mukul saya gitu. Doing itu berusaha memperkecil jarak antara realita dan harapan. Jadi realitanya di sini, harapannya di sini. Saya mikir gimana caranya doing sama being ini, doing sama being, realita sama harapan ini mepet. Caranya dipikir kenapa ya? Kok bisa ya? Seandainya harusnya kan saya berpikir dengan keras supaya ini tuh mepet. Biar harapan dan realita makin dekat. Nyatanya makin jauh. Makin dipikir kan makin kelihatan ya. Kalau ternyata realita dan harapan itu sama sekali tidak dekat. Terus, oh iya ya, bener juga. Kalau cuma mikir ya realita sama harapan ya makin jauh. Maka mungkin yang perlu dilakukan adalah sebaliknya, duduk menerima. Kalau ternyata realita dan harapan ya emang beda, ya udah ya memang beda, kenyataannya beda. Mau dipikir kayak gimana? Ya emang beda. Toh dipikir pasti beda, kenapa nggak diterima? Lawong tetap beda, Nah, itu mungkin tetap beda. menariknya ya, Dek, ya, Dek, ya. Kita itu selalu melihat bahwa kenyataannya tuh beda gitu kan. Tapi kita sering pengen malah mikir itu terus gitu. Mungkin ini terkait dengan sebenarnya kalau kita lihat mau jujur ya. Masa depan tuh siapa yang tahu gitu. Atau pikiran orang lain siapa yang tahu gitu. Bahkan kejadian yang mungkin kita anggap buruk, siapa yang tahu kalau dia bakal baik gitu. Misalnya kemarin ada kasus yang pesawat baru jatuh, ada yang ketinggalan kan, ketinggalan pesawat kan, terus dia bernasib baik atau buruk berarti. Kita jadi Nggak mikirnya tahu ya berubah. jadi. Nah, tadi benar dong, kan kita nggak tahu sebenarnya gitu. Kita nggak tahu apa yang ada di masa depan dan kita nggak tahu pasti apa yang ada di luar diri kita. Bahkan kadang kita juga nggak tahu pasti apa yang ada terjadi di diri kita. Iya, iya. Jadi karena serba nggak pasti, saya jadi ingat one of attitude of mindfulness ya. Jadi sikap mindfulness dari John Kabat-Zinn. Dia bilang salah satu attitude-nya yang penting adalah beginner's mind. Pikiran pemula Gimana atau gimana tuh? Gimana tuh Mas Hendrik, beginner's mind? nah, itu yang menarik karena kita kadang itu merasa punya beginner's mind. Oh ya, saya kan jadi pemula gitu kan. Saya pokoknya ya saya merendah gitu kan. Saya merendah, saya mau belajar belajar gitu. Tapi coba dilihat karena yang dimaksud beginner's mind di sini adalah batin yang nyaman ketika tidak tahu gitu. Dan karena tidak tahu, dia penasaran untuk melihatnya tanpa menghakimi lagi gitu. Karena benar-benar pemula nih, kayak kita masih kecil gitu. Ini apa ya gitu kan. Kita amati benar-benar curious gitu.
Jadi kita tidak menggunakan pengetahuan yang biasanya sekarang itu kan mode belajar kita kelahiran tahun 1989 ini kan dulu pokoknya disogoin ilmu pengetahuan gitu. Saya masih ingat di kelas itu nggak pernah ada praktek gitu kan dari SD sampai SMA itu dijejelin teori hafalan gitu kan dan mungkin teori hitung-hitung gitu kan fisika kimia itu saya nggak bisa waktu itu. Nah di mana kita nggak eksperiensial gitu. Jadi kita merasa bahwa belajar sesuatu itu dengan pengetahuan gitu. Jadi ketika kita mulai sebagai seorang pemula pun, kita mulai membanding-bandingkan gitu. Oh iya, aku mending belajar sama guru yang itu gitu kan, itu lebih sip gitu. Oh ini materinya kok gini doang sih gitu. Kok kayaknya ngaco banget sih. Terus kemudian, wah aku sia-sia deh gini-gini dan begitu. Akhirnya kita mulai eh, merefer dengan memori-memori masa lalu itu yang merasa kita seolah-olah tahu apa yang sedang terjadi gitu. Nah ini sama ketika mungkin kita apa ya berkomunikasi dengan orang lain gitu. Kita seolah-olah tahu dia gitu. Ah dia pasti begitu. Kalau kita ngomong orang terdekat misalnya keluarga kita, kamu kok mesti sih gitu. Udah Kamu kok ada selalu pikiran. selalu gitu. Nah lucunya kan kita nggak pernah tahu pasti apa yang ada di dia. Tapi kita udah punya drama sendiri yang muter di sini gitu kan. Bahwa dia pasti begitu. Dia orangnya pasti begini gitu kan. Nah mulai deh. Ini bukan batin pemula lagi. Ini sudah batin yang penuh dengan pengetahuan tentang orang tersebut gitu. Nah mungkin itu yang menarik karena jadinya kalau kita selalu mempunyai drama yang seperti itu yang biasanya berbeda dengan kenyataan, maka tentunya kita mungkin stres sendiri ya dong ya karena ya gimana mau bertemu dengan kenyataan dawung kita lebih percaya dengan drama daripada apa yang ada gitu. Nah mungkin saya juga curious apakah Dr. Jim gimana pengalamannya kan saya Dr. Jim ini lebih banyak ketemu orang daripada saya gitu kan. Nah bagaimana apa soalnya jujur saya itu overthinkingnya itu banyak karena hal-hal yang berhubungan dengan orang lain gitu yang membuat saya overthinking karena takut salah atau takut ngecewain orang atau malah nggak suka sama orang gitu. Aku suka tadi topik beginner's mind, Mas. Hmm, um, misal ini klien kan datang ya gitu, periksa. Dia cerita 3-4 kalimat, itu kan sebenarnya um, psikiater itu udah dilatih banyak teori, banyak buku. Jadi dia ngomong 3-4 kalimat, aku udah punya prediksi nih. Abis ini ngomong gimana, polanya apa, masa lalunya gimana, pengasuhannya gimana gitu. Udah punya asumsi. 15 menit ngomong, asumsiku makin banyak. Ah ini kan kayak gini doang, itu kayak gitu doang gitu. Di awal-awal belajar sebagai psikiater yang kerjaannya baca banyak, kan kalau asumsinya kalau teorinya tahu banyak, harusnya kan bisa nolong lebih baik ya Mas ya. Kan asumsinya gitu. Aku tahu lebih banyak, aku bisa nolong lebih baik. Enggak, Mas. Enggak. Enggak. Aku malah terhalang sama pikiranku karena aku sibuk sama pikiranku, nggak tahu dia ngomong apa. Nah, itu mungkin Oh. overthinkingnya sendiri ya. Jadi dia ngomong apa aku nggak terlalu nangkep, tapi aku sibuk sama asumsiku. Oh ini masa lalunya begini. Oh ini nanti diagnosisnya ini, nanti obatnya ini. Nggak beginner's mind. Kenalan sama mindfulness, model konselingku berbeda jauh. Aku duduk, aku ada asumsi kayak gini. Apa yang akan dia sampaikan, saya nggak tahu. Itu hidupnya dia. Saya nggak pernah tahu. Dan ternyata itu membantu untuk terutama orang jadi ngerasa didengerin. Dia jadi ngerasa didengerin karena aku nggak punya asumsi, lebih kayak nggak punya pengetahuan apa-apa. Oh gitu, gimana rasanya dan lain sebagainya. Ya tentu saja pengetahuannya dikeluarin di akhir, tapi di akhir. Jadi jangan ngebayangin, oh berarti sama dokter Jimmy nggak tahu apa-apa, nggak gitu. Pengetahuannya ditaruh di akhir. Cuman di tengah-tengah kayak kita letakkan dulu yuk asumsi-asumsinya, kita dengarkan, ternyata itu bisa membantu kita mendengar lebih jauh,
tahu lebih banyak tanpa tanpa punya asumsi, dan ternyata banyak loh yang saya nggak tahu, banyak yang terutama dalam pengalaman individu yang kita tuh nggak bisa sesuaikan sama buku banyak, sehingga kalau diambil ke pengalaman sehari-hari ini jadi sangat sangat membantu sekali, karena kalau sehari-hari wah lebih 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 lagi tuh, kita hidup sama orang tua misalnya sudah sekian puluh tahun gitu kan ya, dia belum bergerak aja kita udah punya asumsi lah paling gini. Jadi jadi ini yang sering kali lucu terjadi, Mas. Jadi sekalipun bahkan orang tua kita berubah lebih baik, asumsi kita tetap jelek. Alah paling pura-pura. Alah itu paling cuma cuma sebentar gitu. Jadi sibuk sama Benar-benar asumsi sendiri. Padahal otomatis. otomatis padahal lingkungan udah berubah. Hmm. Orang tua udah berusaha jadi lebih baik gitu, tapi asumsi kita nggak berhenti karena sibuk sendiri. Beginner's mind ini penting karena kalau kalau enggak, sekalipun lingkungan berubah, kita tetap nggak berubah karena kita nggak bisa lihat itu jadinya. Yes, yes, yes. Benar-benar itu saya relate banget sih. Karena menurut saya apalagi orang tua ya, begitu dekat dari kita kecil gitu ya, di mana mungkin segala macam kenangan baik dan juga trauma-traumanya lengkap semuanya gitu kan, bersama dengan kita gitu kan. Dan mungkin itu menjadi satu pengetahuan yang sangat laten di pikiran kita gitu. Jadi itu sangat-sangat luar biasa sulit gitu. Mungkin saya mau cerita kemarin kebetulan habis revisit gitu ya. Jadi saya masih suka ikut kelas MBSR gitu karena menurut saya ketika ngajar itu justru saya belajar banyak ketika saya di waktu yang sama jadi murid gitu. Nah, jadi saya ikut online gitu terus gurunya bilang gitu, pada saat kita ada reaksi ketika ingin misalnya membalas orang tua dengan segala dramanya, justru itu kesempatan emas buat kita mengenali diri kita sendiri dan merespon dengan cara yang berbeda gitu. Karena itu sangat penting saya rasa, karena gini, saya sembuhnya juga dari sana gitu. Saya lihat benar ya kalau di mindfulness itu kan kita punya dorongan-dorongan. Banyak sekali dorongan dalam diri gitu. Mungkin karena banyak trauma atau kenangan masa lalu. Jadi kalau kita mau overthinking gitu ya, kita mau mikir gemes gitu ya, itu seolah-olah ada dorongan yang mancing gitu. Nah, biasanya kita itu nggak rela kalau dorongan ini tidak dikeluarin jadi pikiran. Yang seolah-olah tahu gitu. Kayak, ya inilah, kayaknya kok aku harus mikir gitu. Ada seolah-olah ada skenario seperti itu dalam benak kita. Nah, pada saat sebenarnya dorongan ini tidak kita ladeni gitu ya. Kalau kita MBSR ya mindfulness kan kita mengamati apa aja ya. Jadi pikiran itu diamati aja, kita hanya sebagai saksi gitu. Biarkan mereka berlalu gitu kan. Nah, ketika dorongan ini sendiri akhirnya berlalu, pikiran-pikiran itu akan ya kayak itu, kayak pelembungan tadi apa? Balon sabun gitu kan. Bubble, bubble. Bubble, bubble. Nah, itu hilang sendiri udah. Itu jadi itu yang menurut saya memang sangat 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 menarik sih, di mana kita itu terbiasa ketika bahkan bermeditasi kita ingin mengusir pikiran pergi gitu, which is impossible gitu kan. It's not something that we can do, karena pikiran itu sama seperti ketika mata melihat objek gitu ya, kan kita bisa lihat bendanya, dia memang memang fungsi mata gitu kan. Nah kalau pikiran itu apa, itu fungsi otak gitu kan. Bagaimana kita mau mematikan fungsi otak gitu, nggak mungkin gitu kan, pasti ya berpikir gitu kan, itu fungsinya otak adalah untuk menciptakan pikiran gitu. Nah tapi yang mungkin biasanya kita tuh punya banyak problem itu kan karena kita sering biasanya katakanlah kita punya mata lah gitu kan, kita tuh sering banget dengan mata kita ini kita bereaksi terhadap berbagai macam hal, misal hal yang menarik gitu, kita mau liatin terus gitu, kayak kita nonton apa sekarang ada Disney Plus dan sebagainya, streaming gitu, saya juga seneng nonton gitu kan. Ini menarik gitu kan, terus kemudian dengerin lagu gitu kan, kita tuh cenderung kayaknya kalau indera kita tuh nggak dipuaskan gitu, itu kayaknya kurang gitu. Nah akhirnya sama dengan pikiran kita, otak kita ya,
kalau tidak dipuaskan pikiran-pikiran ini, itu kayaknya kurang serak gitu kan. Nah, tapi apa yang terjadi kalau kita memuaskan itu semua? Kan jadinya tambah on ya. Mata. Saya punya teman ada kemarin nggak bisa tidur gitu kan 2 hari karena nonton drakor gitu kan. Karena pas pandemi nggak ada kerjaan, shutdown gitu kan, kemarin sempat lockdown kan apa PSBB. Dia nonton drakor sampai nggak tidur 2 hari gitu kan. Nah itu sama kayak pikiran kita overuse sampai on terus gitu, akhirnya kita overthinking gitu. Ya mungkin itu yang menarik sih. Mungkin Dr. Sim punya perspektif yang lain soal itu. Yang mungkin sering disalahpahami ketika orang berlatih mindfulness gitu, Mas Hendrik, mungkin tadi ya kita berharap dengan berlatih mindfulness pikiran kita jadi diam begitu ya, sunyi gitu. Ya mungkin itu terjadi tapi paling beberapa detik aja paling atau menit. Hmm, Nanti ya bunyi lagi, ya. bersuara lagi. Tujuannya sebenarnya bukan menghilangkan pikiran ya Mas Hendrik ya, tapi Hmm, sekedar ngamatin pikiran, ngamatin loh ya. Jadi bukan pikiran nongol diikutin, bukan, itu bukan ngamatin. Itu ngikut namanya. ya saya lebih Jadi suka kalau ngomong uh, eh, uh, apa? apa eh, jangan ikuti kontennya, hanya amati pikirannya. Ah ya ya, itu kalimat yang oke tuh Mas Hendrik. Jangan ikuti kontennya, tapi perhatikan. Oh ini pikiran gitu. Kalau saya pribadi, mungkin awal-awal latihan dulu saya suka suka ngasih label. Jadi biar nggak kepikiran, saya malah nyebut pikiran. Hmm. Jadi pikiran apapun yang nongol saya nyebut pikiran. Udah nggak kenapa-kenapa. Cuma ngasih tahu aja kalau itu pikiran. Udah nongol lagi, yo pikiran. Ternyata kalau diingat-ingat kayaknya dari tadi saya ngomong pikiran terus ya. Tapi itu keren banget tau. Itu saya juga kebantu banget soal itu. Jadi dulu pada saat overthinking itu kan kebiasaan ya melabeli bahwa ini pikiran baik, pikiran buruk gitu kan. Ini pikiran berdosa gitu kan. Jadinya kalau punya penilaian kayak gitu tuh malah merasa bersalah gitu ya. Dan pada saat merasa bersalah malah kepikiran lagi gitu. Terus saya sempat riset-riset kan sampai saya itu sempat ngeriset, oh orang OCD itu ternyata di-trigger di bagian rasa bersalah di otak gitu katanya. Nah, itu mungkin yang jadi apa sangat relate ke saya gitu. Oh, ternyata rasa bersalah ini malah bikin overthinking gitu. Akhirnya saya rubah ke kayak Dr. Jim itu. Oh, pikiran. Ya sekedar pikiran gitu. Bahkan kadang saya ganti juga itu. Oh, cuma sekedar dorongan lah, something popping out gitu. something something bubble popping out gitu kan. Kita nggak label macam-macam lah gitu. Dan itu efeknya luar biasa buat kita detach sama kontennya gitu. Dan ini bukan kita melawan pikiran ya Mas ya. Bukan kita Uh, berusaha ngelawan ini pikiran yang hadir, ayo ayo dilawan gitu. Kayaknya bukan. Ini soalnya ada yang nanya, bagaimana rasa melawan overthinking? Kelihatannya ini bukan bentuk perlawanan ya. Ini cuma bentuk sadar kalau itu pikiran, nggak ngikutin tapi nggak ya juga ngusir. Karena kalau kita ngusir barusan pakai apa? Pakai pikiran juga. Aku nggak mau pikiran ini hadir. Lah itu pikiran barusan. Berarti kita nambah pikiran dengan pikiran. Ya, pikiran tetap overthinking. Nggak bisa kita ngusir. yang menarik gitu ya dok ya, kita itu dulu saya praktek mindfulness awal-awal juga masih sering punya kecenderungan mau mengusir pikiran karena emang gak enak ya gitu kan kayaknya penuh. Terus saya kemudian lihat gitu, oh ternyata ketika saya menolak pikiran itu kan juga ada perasaan di sana ya, kayak kita nggak suka gitu kan. Nah mungkin kita itu secara subtle ya, masih masih halus ya, masih dalam itu sebenarnya kita masih pengen pikiran ini pergi pas kita latihan mindfulness. Nah, mungkin yang kedua yang cukup bermanfaat itu adalah kita bisa mengenali perasaannya juga, gitu kan.
impulsnya juga untuk menolak sesuatu yang tidak kita pengen. Nah, terus ini digimanain gitu. Ya sama seperti pikiran gitu kan, nggak perlu ditolak, nggak perlu diusir. Ya kalau ada perasaan ingin menolak ya sekedar cukup izinkan aja gitu kan, ya mati juga gitu. Biarkan aja kita terima memang ya ada perasaan seperti ini gitu kan. Nah ini sama ketika biasanya guru-guru mindfulness itu punya perumpamaan gitu ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita terluka oleh satu jenis pikiran yang diumpamakan sebagai satu batang anak panah gitu kan. Mengapa kita harus menembakkan anak panah yang kedua di mana kita berusaha menolaknya gitu. Atau mungkin kita menembakkan anak panah yang ketiga, 4 dan 5 di mana kita menolak perasaan menolak itu sendiri. Nah, jadinya kan babak belur ya, panahnya terlalu banyak Iya. gitu. Nah, itu yang menarik saya lihat bahwa kita nggak perlu harus menembakkan anak panah bertubi-tubi. Jadi sekedar biarkan pikiran ya berlalu aja gitu. Kayak misalnya kalau kita lihat ombak ya atau lautan gitu. Kalau kita mau lihat kesadaran kita tuh ya kita bisa lihat di sini, kita bisa tahu ada pikiran dan sebagainya kan berarti kita sadar, kita ada kesadaran, ada awareness. Nah, awareness itu seperti samudra gitu kan. Nah, pikiran-pikiran kita itu kan kayak ombaknya aja gitu. Ya, mungkin ombaknya kadang tinggi gitu kan. Tapi lama-kelamaan kan dia pasti akan juga kembali ke samudra dan akan tenang sendiri gitu. Jadi mungkin kita belajar untuk tidak apa ya, tidak bereaksi terhadap kalau misalnya ada ombak, ya ya udah biarin dia nanti suatu saat kan akan reda sendiri gitu. Kita nggak perlu gemes sama ombaknya gitu. Kalau semakin kita gemes sama ombaknya ya kita makin larut ya di sana ya. Kayak saya pernah dengar apa kemarin itu ada seorang guru di India dia bilang kita tidak bisa melawan ombak, tapi kita bisa berselancar di sana. Hmm. Mungkin ya itu sih, mungkin mungkin ini juga menjadi bisa jadi bahan obrolan lagi nih dok. Ada saya lihat justru malah banyak pikiran itu kan menandakan bahwa sebenarnya kita itu punya banyak kreativitas ya gitu kan. Nah, saya nggak tahu gitu kan, apakah memang ada riset gitu ya dok yang memang eh, nggak tahu dampak pikiran yang banyak itu positif negatifnya apa gitu, apakah ada ya? Terus ini. Saya tiba-tiba keingat sebuah riset yang dulunya adalah bahan bercandaan saya sama teman saya, Mas. Dulu bahan bercandaannya begini. Hmm, orang pinter sama orang gangguan jiwa itu beda tipis. Nggak percaya, lihat Einstein. Nggak percaya, lihat apa gitu. Itu bercandaan pas awal masuk kuliah kedokteran. Oke. Menjelang lulus, tiba-tiba kita menjelang lulus apa udah lulus saya agak lupa gitu. Terus tiba-tiba kita kita nemu sebuah riset yang bunyinya adalah kurang lebih kayak gini bunyinya. Prevalensi atau jumlah gitu ya. Jumlah persentase gangguan jiwa pada orang dengan kecerdasan di atas rata-rata gitu. Ya. Wakeh, Mas. Jadi gangguan cemas banyak, depresi Oke. banyak, OCD banyak. Kalau dilihat dari sudut pandang neurologi sebenarnya sederhana. Semakin cerdas seseorang, artinya kan persarafannya makin kompleks. Nah, bisa makin banyak yang salah dong ya dari yang makin kompleks tadi. Bulet, kakean mikir, bulet di situ. Itu mungkin saja Oke. terjadi. Jadi sangat mungkin kebanyakan mikir kan mungkin artinya saraf tuh yang tercetus banyak tuh ya. Di saraf kita yang berinteraksi banyak. Makin banyak yang berinteraksi, kemungkinan salahnya makin besar. Akhirnya seseorang jadi gampang cemas, gampang panik. Ya sederhana karena kebanyakan ini yang rame di kepala ini terlalu banyak. Berarti dok yang kena pasti yang pinter. Ya enggak juga. Kalau kita melihat penelitian itu kan hanya melihat capture ya,
tangkapan dari apa yang penelitinya mau lihat, tapi itu kan tidak menggambarkan keseluruhan. Ya nyatanya ya mau tingkat kecerdasan gimana kalau kakean mikir ya tetap aja kebanyakan terus mumet sendiri akhirnya. Iya, iya. Tapi saya kadang itu gitu deh. Kalau setelah saya lihat-lihat lagi itu juga sebenarnya kemampuan kita ya dalam intelektualitas kita dalam memahami praktek mindfulness ini juga sebenarnya cukup berperan penting juga ya. Jadi tergantung cara mendaya gunakan ya sebenarnya ya. Benar, benar, benar. Mm. Ya intelektualitas juga bisa berguna di ini ya di belajar mindfulness karena kan cukup banyak yang perlu dipelajari apalagi MBSR dalam waktu singkat 8 minggu intensif itu kan uh, belajarnya cukup banyak ya Mas ya. Tapi aku ingat sesuatu Mas tiba-tiba. Aku ngerasain sensasi ini pas lagi latihan MBSR tuh. Aku ngerasain aku tahu materi ini, tapi aku nggak paham. Maksudnya gini, aku tahu ini mindfulness itu tentang in the present moment, pikiran yang diarahkan tanpa menghakimi. Aku tahu ini dari masuk spesialis, ini kalimat udah hafal. Tapi maksudnya nggak menghakimi kipi ya, yo. Maksudnya nggak menghakimi itu gimana? Maksudnya mengarahkan pikiran tuh gimana? Pikiranku terarah kok. Mikirin masa depan, mikirin masa lalu, terarah kok. Aku mikirin saat ini kok. Saat ini aku mikirin kalau besok aku mikirin apa gitu. Aku tahu, tapi aku nggak paham. Agak sulit, aku agak sulit mendeskripsikannya ya. Tapi aku kayak tahu, tauku sama pahamku itu beda. Misalnya, aku mau nyalain Descartes sih untuk ini sih. Descartes bilang kan, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Ya, aku mau nyalain Descartes pokoknya. Karena dunia kedokteran barat, dunia kedokteran modern kan basis awalnya termasuk filsafat itu ya Descartes ya cogito ergo sum. Ya. Aku mikir makanya aku ada. Jadi seakan mikir terus. Kalau pikiran paham, artinya saya paham. Padahal enggak. Pikiran paham, saya belum tentu paham. Kan kan pikiranku kan tahu dong kalau menghakimi itu bisa membuat pikiran makin rame. Tapi itu pikiranku yang paham. Aku kayak tetap nggak paham, tetap aja menghakimi. Aku tahu kalau menghakimi itu salah. Tahu kok, tahu. Pikiranku tahu kalau menghakimi itu uh, bukan salah sih ya. Menghakimi itu sebenarnya natural. Pikiranku tahu kalau menghakimi itu bisa membuat pikiran makin rame. Tetap aja dilakuin. Kayak ini maksudnya gimana? Mungkin begini Aku dok. Ya, silakan gimana dok. gimana tuh Mas? Jadi aku bingung. Jadi menurut Mas Hendrik gimana? Mungkin ini yang jadi sesuatu yang menarik ya. Ini nyambung obrolan kita di sesi yang lalu ya, bulan lalu ya. Dimana sebenarnya kita itu biasa menggunakan sesuatu itu untuk memahami itu biasanya lewat pikiran aja, gitu kan. Kita mau memahami sesuatu lewat kecerdasan kita, gitu kan, lewat pengalaman kita yang kita semua simpan dalam memori di otak gitu. Nah, mungkin ya mindfulness itu mengajak kita untuk belajar dari segi yang lain. Alih-alih kita berusaha memahami sesuatu dari pikiran, kita sekarang berusaha kita memahami sesuatu sekarang dari tubuh, gitu ya. Karena ada yang ngomong gini apa ya? Perasaan itu cinta itu tidak masuk logika, gitu kan? Nah, itu sudah satu arah gitu kan. Berarti kita lihat bahwa perasaan ini ternyata susah dilogikakan memang gitu. Mau dipikir bulat sampai apapun ya nggak ngerti kok bisa ya aku jatuh cinta sama dia misalnya gitu. Nggak masuk akal gitu kan. Nah kita mulai lihat bahwa perasaan ini mungkin apa? Ada sensasi di tubuh gitu kan, mungkin di area dada gitu. Nggak merasa ada satu rasa hangat gitu, mungkin yang berdebar-debar dan sebagainya. Nah kita mulai belajar gitu. Untuk kalau orang Jawa kan ngomongnya rasa, tapi kalau cara bahasa saintifiknya biasanya orang bilang tubuh kan. Kita body awareness. Kita kembali ke tubuh di mana ternyata memang tubuh ini menyimpan berbagai macam informasi gitu.
Dan mungkin seringkali kita lupa bahwa otak juga tubuh. Wow, mind blowing. Boom. Nah, itu mungkin yang saya temukan bahwa saya kebetulan punya senior yang dimana dia juga pernah ikut MBCT gitu ya. Dia bilang bahwa dari pengalaman dia recovery itu dia melihat bahwa otak itu sebenarnya juga sama dengan bagian tubuh yang lain gitu. Dia bisa tegang dan bisa juga rileks gitu. Dan ketika otak itu tegang, nah biasanya pikiran yang overthinking mulai muncul gitu. Hmm. Nah, bagaimana jika kita membuat otak rileks? Bukankah Hmm. pikirannya juga tenggelam? Sama seperti kita mengistirahatkan mata, maka kita menutupnya. Kita mengistirahatkan bagian tubuh kita yang lain, kita tidur. Sama bagaimana jika kita mengistirahatkan otak kita. Jadi tubuh kita menyimpan banyak informasi gitu. Yang kemudian memang bisa mewujud sesuatu gitu. Misalnya ketika dia bekerja kan dia mewujudkan diri sebagai indera pikiran dan sebagainya gitu kan. Jadi ya mungkin dari mindfulness ini kita diajak untuk belajar dengan cara yang berbeda gitu kan. Jika sebelumnya kita mau paham dengan lewat logika yang dimana semua juga nggak masuk logika gitu kan. Nah kita mau belajar lewat tubuh yang mungkin kita bahasakan juga susah tapi kita paham gitu. Sama seperti mungkin kenapa kita suka dirangkul gitu kan kadang oleh seseorang gitu kan. Kenapa ya gitu kan? Oh, kita bisa menjelaskan mungkin ada sistem syaraf atau apa yang dimana itu mamalia dan sebagainya gitu kan. Tapi kita tidak bisa benar-benar mendeskripsikan ketika apa yang dirasakan tubuh ketika kita mendapatkan sentuhan yang hangat dari seorang ibu misalnya. Gitu. Gitu terus ada Dan referensi ya. dan mendeskripsikan tentang kenapa kita merasa hangat ketika dipeluk, mendeskripsikan rasanya ketika dipeluk tidak sama dengan rasanya ketika dipeluk, kan begitu ya Mas ya? Iya, Misal kita bisa mendeskripsikan, oh iya, rasanya hangat di bagian dada di sini sampai mungkin tulang rusuk nomor 7. Misal sedetail itu, misal. Rasanya denyut jantung di angka 83, misal kita bisa iya. deskripsikan sedetail itu. Itu pun nggak sama dengan merasakan. Jadi ada pengetahuan yang berbeda nih antara bodily experience, badan yang mengalami, dengan pikiran, dengan deskripsi. itu Iya. itu dua hal yang berbeda, dan dalam mindfulness kita bukan belajar pengetahuannya saja, tentu pengetahuan perlu, tapi eksperiensial ya, apa pengalamannya, mengalami berjarak dengan pikiran, mengamati pikiran, itu baru bisa dirasakan saat kita ngalamin gitu ya Mas Hendrik ya. Iya. Mungkin ya silakan terusin duluan deh. Tiba-tiba tiba-tiba saya kepikiran, apakah ini di kedokteran ada namanya interoceptive cues. Hmm, Jadi hmm, ini felt sense, ini indera yang digunakan untuk merasa tapi di dalam badan. Jadi badan kita tuh merasa. Memori itu juga disimpan bukan cuma di otak tapi di sel, di fasia itu apa ya, di jaringan-jaringan penghubung antar otot dan saraf. Memori kita itu juga tersimpan di badan. Itu kenapa kita bisa tahu kalau ini pelukan rasanya sama, bukan bukan cuma di pikiran tapi di badan. hmm, Itu kenapa juga orang dengan trauma ngingetnya di badan. Gemetarnya sama, goyangnya sama, nafas sesaknya sama, badan mengingat. Mindfulness juga berhadapan dengan, dalam versi bukan yang serem kayak tadi yang saya cerita ya, memori trauma, tapi dalam versi yang kita mempelajari ulang kesadaran tapi di badan, felt sense, interoceptive cues itu tadi. hmm. Sok-sok ilmiah wae Mas, ben ketok keren kan. Bahasanya introspektif. Oh, di mindfulness juga dipakai itu introspective Oh awareness. iya, Sip. oh iya dipakai juga. Yoga juga pakai kan, yoga introspektif, proprioceptif.
Iya, kayak ya biar biar keren aja gitu kan. Biar keren. Padahal ya oknumnya itu aja kok maksudnya kok. Mm-mm. Nah, mungkin itu juga menarik ya, karena kalau kita lihat di tubuh kita ini kan kayaknya bekerja tanpa kita perintah ya, tanpa otak, pikiran memerintah. Sel-sel lahir dan mati tiap detik, gitu kan. Jantung terus berdetak tanpa pikiran memerintah gitu. Jadi mungkin ada suatu dimensi yang sebelumnya kita tuh kalau hidup di dunia pikiran itu kayaknya lengkap deh. Mulai dari hakim, sutradara, dan semuanya ada di sini. Nah, ini ternyata hanya sebagian kecil gitu. Ternyata tubuh kita ini punya sutradaranya sendiri gitu. Mereka bisa berbuat tanpa harus ada yang dipikirin gitu. Mereka semua bisa memperbaiki sistem anggota tubuh kita gitu kan. Bahkan mungkin ya, mungkin karena kita tuh terlampau overthinking gitu. Kita jadinya malah sering lupa terhadap tubuh dan kemudian kadang kita merasa kok tiba-tiba capek gitu kan. Kok tiba-tiba ada mungkin katakanlah biasanya kasusnya banyak kan ada penyakit yang muncul gitu kan. Nah, mungkin kita jarang memahami tubuh gitu. Alih-alih kita selalu memahami lewat pikiran gitu yang akhirnya kita jadi lupa kalau kita punya tubuh gitu. Nah, mindfulness ini kan kalau kita lihat artinya kan wawas eling gitu ya. Nah, eling wawas akan apa? Ya pertama mulai dari tubuh ini gitu ya. Karena yang mengalami ya semuanya tubuh ini. Bahkan kita lagi ngecat gini ya yang mengalami tubuh gitu kan. Kita lagi bikin karya di hadapan komputer juga yang mengalami juga tubuh kita gitu kan. Dengan lengkap dengan semua panca inderanya. Nah, ini mungkin jadi perspektif yang menarik ya, Dok. Mungkin kita akan, nah ini mungkin sedikit kisi-kisi ya. Jadi kawan-kawan di sini kita akan, saya dan Dr. Jim akan buat kelas MBSR ya online buat kalian yang rencananya diadakan pada setelah Lebaran. Jadi mungkin sekitar ya seminggu 2 minggu lagi kita akan umumkan cara pendaftarannya. Jadi ini sangat historik gitu kan. Pertama kali oleh orang kelahiran Indonesia mengadakan MBSR di tanah Indonesia. Yeay. Ini pasti jadi sejarah loh ini. Iya, ini sejarah. Ini bakal ada di buku puluhan tahun ke depan nih. Amin. Ya, Nanti akan jadi penelitian juga pasti. Oh, maksudnya nanti entah kapan. keren-keren. Jadi ya silakan mentelengin Instagram kita ya. Gitu. Nah, mungkin tidak tahu dari siapa kita mau jawabin ada yang bertanya kan di sini? Mungkin tinggal 7 menit kita sambil jawabin Iya. pertanyaannya. Karena kita kan juga belum ngumumin tanggalnya ya. Iya, Akan diumumkan pasti. akan Ya kalau diumumkan. nggak diumumin gimana mau daftar ya? Lah gimana? Mau bikin Betul. acara nggak diumumin? Saya akan buka kolom pertanyaan nih Mas Hendrik nih. Ini pertanyaan yang menarik Mas Hendrik. Em, izin nanya, ini buat Mas Hendrik pasti nih. Jika kita sudah tahu, manggilnya kok soalnya kan? Ini bisa, padahal bisa juga saya ya. Iya, Bisa juga dua-dua saya. bisa. Jika kita sudah tahu banyak, bagaimana kita membuat pikiran kita jadi beginner's mind? Gimana nih? Nah, Waduh, menurut Mas ini. Hendrik P, ini. Yo, sing yang namanya merewire otak itu ya nggak gampang ya. Butuh waktu gitu kan. Karena kalau jalur neuronnya ya, ini bahasa kerennya ilmiah gitu. Ya, Jalur neuronnya udah terbentuk begitu selama 20 tahun ya susah banget buat bikin jalur baru kayak kita terbiasa eh, ke satu tempat lewat satu jalur yang kita lakukan bertahun-tahun terus kemudian kita diminta lewat jalur lain untuk menuju ke tempat itu ya kita bakal kesusahan gitu. Butuh extra effort tentunya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama kita acknowledge dulu ya, emang nggak mudah gitu. Udah tuh ya, kita udah jalanin ini. Dan yang kedua mungkin belajar untuk begini, misalnya nih kita tahu banyak gitu. Jadi pertama kita mesti jelas dulu intensi kita apa gitu. Ini menurut saya juga sangat sangat saya pelajari. Jadi kalau intensi kita masih
pengen gitu ya, masih pengen untuk merasa tahu dan merasa terlihat pintar dan sebagainya, kita jadinya ya akan kembali ke pola yang sama terus gitu. Jadi menurut saya kemarin intensi yang membantu saya itu saya uh, mengizinkan diri saya untuk vulnerable gitu. Itu nggak tahu itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa gimana? Ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya yang terburuk terjadi gimana? Ya ya diterima gitu. Karena saya nggak tahu gitu kan. Terus pokoknya apa aja hadir ya saya oke gitu lah. Nggak menolak lah gitu kan. Mungkin yang serem-serem datang gitu ya sudah lah nggak apa-apa gitu kan. Nah justru ketika itu semua kesannya yang serem-serem itu terjadi nggak apa-apa, malah saya jadi bisa switch gitu, switch mode gitu kan. Karena kalau kita selalu punya uh, gini lah, paling gampang gini. Kalau selama ini problem ini uh, solusinya aja sampai sekarang nggak bekerja, mengapa kita mau ulangi terus caranya demikian gitu? Seolah-olah kita tahu semuanya. Karena masalah itu tidak bisa diselesaikan dari tempat dia berasal. Kayak seperti Dr. Jimmy ngomong. Masalahnya justru di sini. Nah, kalau mau menyelesaikan di sini lagi, bagaimana caranya gitu kan? Nggak mungkin gitu. Nah, jadi kita mau belajar cara yang berbeda sekarang. Karena selama ini cara-caranya not works gitu kan. Hmm. Semuanya malah jadi masalah. Gitu. Nah, caranya gimana sekarang? Ya sudah. Yang selama ini menurut kita kalau mau aman itu adalah kita tahu sesuatu. Nah, sekarang dirubah gitu. Bagaimana untuk rela tidak tahu. Nah, mungkin Dr. Jim Hmm. bisa tambahin jawabannya. Kalau saya di tempat praktek, ini praktis aja. Karena jawaban Mas Hendrik sudah melengkapi semuanya, jadi saya nggak akan nambahin. Ini pengalaman pribadi. Kalau di tempat praktek, saya memang sangat tahu banyak. Tapi pertanyaannya, buat apa? Buat apa? Buat nunjukin kalau saya tahu ke orang tersebut, atau buat saya nolong? Kalau buat saya nolong, pengetahuan yang saya sampaikan bisa jadi justru memberi dampak yang tidak terlalu baik. Mungkin justru yang lebih baik adalah saya memberikan bukan pengetahuan, tapi welas asih misalnya. Penguatan misalnya. Itu lebih dibutuhkan pada saat itu. Pengetahuannya buat apa? Ya disimpan dulu. Dia tetap akan ada di sana. Maksudnya kalau kita menggunakan beginner's mind, pengetahuannya nggak hilang, nggak. Ya ada, ada, Iya, ada iya. tetap di sana. Cuma kita bersedia terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang mungkin muncul. Apakah kalau itu sesuai dengan pikiran saya, tidak sesuai dengan pikiran saya. Oh ini perilakunya nggak sesuai teori nih, makanya dia memburuk. Iya udah tahu, cuman saya ngasih tahu teori juga itu nggak membantu dia. Berikan welas asih gitu. Kadang pengetahuan saja tidak membantu. Jadi mungkin ya sudah waktunya kita letakkan dulu dan memberikan apa yang dibutuhkan. Kalau ke diri sendiri juga jangan-jangan sama. Saya tahu harusnya saya begini. Loh itu pengetahuan. Jangan-jangan kita butuh yang lain. Jangan-jangan kita butuh welas asih. Jangan-jangan kita butuh eling. Jangan-jangan. Makanya beginner's mind dibutuhkan. Jangan-jangan loh ya, saya juga nggak tahu. Dicoba dulu kan, trial Dicoba error. dulu. Ada Kayaknya kita lagi ya? nggak bisa jawab pertanyaan kedua, Mas. Udah Udah habis ya? 25-9. Oh Saya iya. takut putus sih loh. Kok putus-put gitu kan nggak lucu ya. Oke, Oke. Dok. Mungkin 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 penutup dari Mas Hendrik nanti apa yang mau disampaikan nih? Waduh, udah disampaikan semua ya. Iya, mungkin Em, mungkin apa ya? Waktu juga udah ya kelas MBSR nanti setelah Lebaran. mm-mm. Pendaftarannya nunggu di Instagram kita kan ya Ya. bukanya. Ya udah deh pesan buat yang nonton aja Mas aku yo bingung apa lagi. Apa ya? Mungkin ya nyambung ke kelas itu aja ya. Jadi di sana nanti kita akan belajar secara terstruktur. Jadi kalau sekarang kan kita cuma ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, di sana kita bisa tahu lebih jelas bagaimana sih langkah-langkahnya yang bisa membantu kita untuk bisa keluar dari kebiasaan kita yang tadi Benjamin bilang itu, bahwa kita merasa tahu sesuatu ataupun overthinking gitu. Karena program ini dibuat justru karena ada masalah, salah satunya overthinking gitu. Nah, maka dari itu ini sangat tepat gitu ya menurut saya dari Jim, karena
ini bukan mau jualan kayak gimana, karena kita sendiri udah ngalamin gitu. Dan sebenarnya kita juga nggak expect hasilnya seperti itu, gitu. Tapi ternyata, oh, manjur gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau ada waktu bisa luangin. Nah, bagi mungkin Dr. Jim ini kan juga anu ya, di sela-sela kesibukannya bisa meluangkan waktu bikin MBSR. Ini kesempatan teman-teman buat ikut ini. Tepatnya saya meluangkan waktu khusus buat MBSR, Mas. Keren, keren. Em, saya percaya eh, ini adalah gerakan yang penting untuk kita kerjakan sebagai apa ya, gerakan komunal gitu ya, bersama-sama gitu, bukan aksi personal yang akhirnya pelan-pelan tentu akan, saya percaya akan melebar dan akan semakin banyak yang terdampak. Jadi yuk kita jadi bagiannya, belajar sama-sama. Jangan membayangkan kalau ikut MBSR nanti saya sama Mas Hendrik buka PowerPoint gitu ya, terus ngajar, oh ini adalah mindfulness, kalian harus, enggak gitu. Kita co-journey, kita bersama-sama mengarungi perjalanan MBSR. Jadi kita bareng-bareng. Gitu kan ya Mas Hendrik ya. Siap. Mungkin Ditunggu. itu dari saya. Nah, Ditunggu ditunggu teman-teman pengumumannya. yang di sini. Ya, teman-teman tunggu dan ditunggu juga untuk kita bisa ketemu teman-teman yang sudah ikut hari ini ya. Thank you Mas Hendrik. Saya agak Thank deg-degan ini you. timernya. Thank you buat hadir hari ini. Kita Ya, akan ketemu kapan-kapan dalam waktu yang sangat singkat. keren. Thank you, Dok. Thank you Ya, semua. thank you, Ya, thank you teman-teman. bye-bye. Ya. Bye bye.